Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Susanti dari Prodi PGMI kelas 2E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi video IPS yaitu tentang peta, atlas, dan globe. Peta merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam era globalisasi. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian wilayah permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dengan menggunakan simbol sebagai keterangan. Atlas merupakan kumpulan peta yang dijilid menjadi sebuah buku. Nama Atlas berasal dari nama dewa bangsa Yunani yaitu Atlas, yang berarti dewa yang memegang bumi di atas pundaknya. Globe adalah model tiruan bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk permukaan bumi sehingga mendekati bentuk yang sebenarnya. Jenis-jenis peta yang pertama ada peta berdasarkan isinya. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Peta ini digolongkan menjadi dua, yaitu peta topografi dengan peta chorografi. Peta topografi yaitu peta yang menggambarkan bentuk tinggi rendahnya permukaan bumi. Sedangkan peta chorografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala lebih kecil antara 1:250.000 sampai dengan 1:1 juta atau lebih. Yang kedua ada peta tematik atau peta khusus, yaitu peta yang menyajikan unsur atau tema tertentu permukaan bumi dengan keperluan penggunaan peta tersebut. Peta ini digolongkan menjadi tiga, yaitu peta diagram, peta isolin, dengan peta distribusi. Yang ketiga ada peta berdasarkan sumber datanya, digolongkan menjadi dua, yaitu peta induk basic map dengan peta turunan derived map. Peta induk sendiri yaitu peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Sedangkan peta turunan atau derived map yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada sehingga tidak memerlukan survei langsung di lapangan. Yang keempat ada peta berdasarkan keadaan objeknya, digolongkan menjadi dua, yaitu peta dinamik dengan peta stasioner. Peta dinamik yaitu peta yang menggambarkan labil atau meningkat, misalnya peta transmigrasi atau urbanisasi, peta aliran sungai, peta tambang, dan lain sebagainya. Sedangkan peta stasioner adalah peta yang menggambarkan keadaan stabil atau tetap, misalnya peta tanah, peta wilayah, peta geologi, dan lain sebagainya. Yang kelima ada peta statistik yaitu digolongkan menjadi dua, yaitu tentang peta statistik distribusi kualitatif dengan peta statistik distribusi kuantitatif. Peta statistik distribusi kualitatif adalah peta yang menggambarkan kevariasian jenis dan tanpa memperhitungkan jumlahnya. Sedangkan peta statistik distribusi kuantitatif adalah peta yang menggambarkan jumlah data yang berdasarkan perhitungan persentase atau frekuensi. Yang keenam ada peta berdasarkan gambar permukaan bumi, digolongkan menjadi dua, yaitu peta garis bayangan dengan peta citra atau foto. Peta garis bayangan permukaan bumi terdiri atas garis, titik, dan area yang dilengkapi teks dan simbol atau tambahan informasi. Sedangkan peta citra atau foto adalah peta permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk citra atau foto yang merupakan informasi berasal dari sensor. Jenis peta ada bentuk peta. Bentuk peta digolongkan menjadi tiga, yaitu peta timbul, peta datar atau peta biasa, dengan peta digital. Peta timbul adalah peta jenis ini menggambarkan permukaan bumi yang sebenarnya. Contohnya adalah peta relief. Peta datar atau peta biasa adalah peta yang umumnya dibuat pada bidang datar, misalnya kertas, kain, atau kanvas. Sedangkan peta digital adalah peta yang datanya terdapat pada pita magnetik atau disket, sedangkan penyajian dan pengolahan datanya menggunakan komputer. Setelah bentuk ada pemanfaatan peta. Yang pertama, membantu suatu pekerjaan, misalnya konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Yang kedua ada analisis data spesial. Yang ketiga menyimpan informasi. Yang keempat membantu dalam
pembuatan suatu desain, misalnya desain jalan atau desain jembatan. Dan yang kelima ada komunikasi informasi ruang. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi peta, digolongkan menjadi dua, yaitu peta dasar dengan peta tematik atau peta khusus. Peta dasar adalah peta yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta berikutnya. Peta dasar yang digunakan ialah peta topografi yang menggambarkan permukaan bumi atau keadaan bentuk muka bumi atau bentang alam. Yang kedua ada peta tematik atau peta khusus, yaitu peta yang menggambarkan kenampakan tertentu permukaan bumi. Contohnya adalah peta keadaan penduduk, peta kepadatan penduduk, peta lokasi, peta tanah, peta irigasi, dan arkeologi. Baiklah, yang selanjutnya ada proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Baiklah, yang berikutnya ada klasifikasi proyeksi peta, digolongkan menjadi 4, yaitu proyeksi zenital, proyeksi silinder, proyeksi kerucut, dengan proyeksi unik. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Proyeksi zenital adalah bidang proyeksi pada bidang datar yang menyinggung bola pada kutub ekuator atau di sembarang tempat di antara kutub dan ekuator. Yang kedua, proyeksi silinder, yaitu semua paralel yang merupakan garis horizontal dan semua meridian berupa garis lurus vertikal. Proyeksi ini paling tepat untuk menggambarkan daerah ekuator. Yang ketiga ada proyeksi kerucut, yaitu diperoleh dengan memproyeksikan globe pada kerucut yang menyinggung atau memotong globe, kemudian dibuka sehingga bentang ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi ini tepat untuk daerah letak lintang 45 derajat. Yang keempat ada proyeksi unik, yaitu suatu cara memproyeksikan bumi yang lengkung menuju bidang datar dari hasil pengembangan para ahli. Yang selanjutnya ada penentuan skala dan simbol peta. Penentuan skala yang pertama membandingkan jarak 2 titik, yang kedua membandingkan peta yang tidak memiliki skala dengan peta yang memiliki skala pada daerah yang sama. Yang ketiga menghitung selisih derajat lintang atau bujur peta. Yang keempat menggunakan peta topografi. Simbol peta ada 7. Yang pertama ada simbol titik, simbol garis, simbol area, simbol aliran, simbol batang, simbol lingkaran, dan juga simbol bola. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama simbol titik, yaitu untuk menyajikan tempat atau data yang posisional. Yang kedua simbol garis, yaitu untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Yang ketiga ada simbol area, yaitu untuk mewakili area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Yang keempat ada simbol aliran, yaitu untuk menyatakan alur atau gerak. Yang kelima simbol batang, untuk menyatakan suatu harga atau dibandingkan dengan harga atau nilai yang lainnya. Yang keenam simbol lingkaran, yaitu untuk menyatakan kuantitas atau jumlahnya. Dan yang ketujuh ada simbol bola untuk menyatakan volume. Baiklah, itu tadi penjelasan video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.